Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 2, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rangkaian transient orde 1. Di mana minggu lalu kita sudah membahas bagaimana persamaan diferensial orde 1 itu secara matematis dan bagaimana kita menyelesaikannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang rangkaian RC dan rangkaian RL. Nah, ini kemarin kita sudah bahas bahwa bentuk umum persamaan diferensial orde 1 itu adalah dxt per dt ditambah axt sama dengan ft, di mana ini bisa kita selesaikan dengan mencari penyelesaian partikular dan penyelesaian komplementer. Kemudian kalau kita selesaikan persamaan partikular, kita akan dapatkan bahwa XPT sama dengan K1, di mana K1 itu adalah A per A, dengan asumsi bahwa apabila FT kita anggap sebagai sebuah konstanta. Kita tuliskan di sini A. Kemudian kalau penyelesaian partikular kita bisa selesaikan atau kita dapatkan dari persamaan homogen ini, dan kita bisa dapatkan bahwa XCT itu sama dengan K2E pangkat minus AT, sehingga akan kita dapatkan XT sama dengan A per A plus K2E pangkat minus AT, dan akhirnya bisa kita tuliskan bahwa XT sama dengan, ini kita tuliskan kembali bahwa A per A kecil ini adalah K1 plus K2E pangkat minus T per tau, di mana tau di sini adalah konstanta rangkaian. Ya, jadi ini bentuk umum penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1. Nah, sekarang kalau kita mempunyai rangkaian RC seperti pada gambar ini, ya, di mana di sini ada sumber VS, sumber tegangan DC VS, lalu di sini ada saklar, di mana saklar ini akan ditutup pada saat T sama dengan 0, lalu ada R, lalu di sini ada C. Nah, ini kalau setelah saklar ditutup, ya, setelah saklar ditutup, kalau kita tuliskan persamaan rangkaian dengan menggunakan KCL, kita akan dapatkan dVT per dt ditambah VT per RC sama dengan VS per RC. Kemudian kalau ini diselesaikan dengan cara yang sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kita akan dapatkan VT sama dengan K1 plus K2E pangkat minus T per tau. Nah, ini lebih detail. Coba kita lihat bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk persamaan ini, lalu bagaimana kita menyelesaikan sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini, penyelesaian seperti ini. Nah, ini misalkan, coba kita tulis, kalau seandainya kita punya gambar seperti ini, di mana kita katakan bahwa saat T sama dengan 0, saklar ditutup. Nah, menjadi pertanyaan adalah berapa, atau carilah VT untuk T lebih besar dari 0. Ya, saat T lebih besar dari 0 itu VT-nya berapa, persamaannya bagaimana. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah
gambarkan respon transient VT. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Baik, nah coba kita kerjakan. Ada beberapa langkah sebenarnya untuk lebih berurutan ya, langkah demi langkah. Kita mulai misalkan yang pertama sekali adalah menuliskan, atau yang pertama sebenarnya adalah menggambarkan rangkaian sebelum saklar ditutup. Nah, cuma karena gambarnya sudah ada di sana, kita nggak perlu menggambar lagi. Lalu yang kedua, kita menuliskan kondisi awal. Dan ingat, kalau kondisi awal ini, kalau di dalam rangkaian ada kapasitor, berarti yang kita cari itu adalah VC0 min. Artinya VC0 min ini adalah tegangan di kapasitor pada sesaat sebelum saklar digerakkan, atau sesaat sebelum T sama dengan 0. Berarti sesaat sebelum T sama dengan 0 adalah saat T sama dengan 0 min gitu. Jadi VC 0 min. Nah, VC 0 min di sini berarti adalah tegangan di kapasitor pada saat atau sesaat sebelum T sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat di situ, karena tidak ada sumber tegangan yang akan mengisi kapasitor, berarti tegangannya adalah 0. Nah, ingat nanti kalau untuk induktor, kalau di dalam rangkaian adalah induktor, berarti yang dicari adalah kondisi awalnya adalah IL0 min gitu ya. Nah, sekarang di sini karena kapasitor, berarti yang kita tuliskan adalah VC0 min. Lalu yang ketiga, menuliskan persamaan rangkaian. Ini langkah ketiganya. Nah, kita lihat di sini sekarang, karena kondisi awal adalah kapasitor, maka sebaiknya kita bawa persamaan itu ke dalam persamaan tegangan. Nah, supaya persamaan tegangan yang muncul, maka yang kita gunakan adalah hukum Kirchhoff arus. Jadi dengan menggunakan KCL ya, berarti dapat ditulis ini KCL berarti arus yang ke kiri sana itu sama dengan arus yang ke bawah, atau sigmanya sama dengan 0. Berarti bisa dituliskan yang ke kiri berarti adalah VT dikurangi VS per R ditambah CdVT per dt sama dengan 0. Nah, ini kalau disederhanakan bisa kita tuliskan ini sama-sama kita bagikan C, berarti bisa kita tuliskan dVT, kita geser yang diferensial ke kiri, lalu ditambah berarti VT per RC ya, VT per RC sama dengan yang VS nya kepindah ke kanan berarti jadi positif, berarti VS per RC. Nah, ini berarti ini persamaan rangkaiannya ini, dan ini bentuknya ini sebenarnya sudah sama dengan bentuk umum dari persamaan diferensial yang kita bahas kemarin dengan bentuk dxt per dt ditambah AXT sama dengan FT. Ya, berarti di sini bisa kita lihat bahwa A di sini itu menjadi sama dengan 1 per RC, dan FT-nya sama dengan VS per RC. Ini langkah ketiga. Lalu langkah keempat adalah
langkah keempat adalah ini kita langkah keempat adalah menyelesaikan persamaan rangkaian. Ya, karena bentuk umumnya tadi adalah bahwa dVt per dt ditambah 1 per rc Vt sama dengan Vs per rc. Ya. Berarti ini bisa kita tuliskan bahwa kalau untuk penyelesaian partikularnya berarti dVpt per dt ya ditambah 1 per rc Vpt sama dengan Vs per rc. Dimana kalau untuk karena di sini adalah konstanta, ini yang Vs per rc berarti bisa kita asumsikan bahwa Vpt itu adalah konstanta juga, sehingga dVpt per dt ini adalah sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan berarti Vpt penyelesaian partikular itu adalah Vs. Ya, ini penyelesaian partikular Vpt. Lalu ini partikular, sedangkan penyelesaian komplementer itu bisa kita dapat dari dVgt per dt ditambah 1 per rc Vct sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan dVgt per Vct sama dengan minus 1 per rc dt. Sehingga ini ln Vct sama dengan minus 1 per rc t ditambah c. Sehingga ini kalau kita lanjutkan Vct sama dengan K, kita tuliskan K2 E pangkat minus T per RC. Ya, sehingga kita bisa dapatkan berarti Vt sama dengan Vpt-nya tadi adalah Vs ditambah K2 E pangkat minus T per RC. Sudah sampai di sini. Langkah kelimanya adalah mencari konstanta K2 dengan menggunakan kondisi awal. Di mana kondisi awal tadi Vc0 min sama dengan 0, berarti itu sama dengan bisa kita substitusikan ke hasil yang keempat, sama dengan Vs ditambah K2 E pangkat T nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0. Berarti K2 sama dengan minus Vs. Ya. Dengan demikian berarti bisa kita tuliskan ini, kita substitusikan K2 nya. Jadi Vt sama dengan Vs ditambah K2 E pangkat minus T per Rc, ya. Kemudian tadi bahwa K2 sama dengan minus Vs, berarti Vt sama dengan Vs dikurangi Vs E pangkat minus T per Rc, atau sama dengan Vs kali 1 kurang E pangkat minus T per Rc.
inilah VT-nya. Ya. Lalu ini perlu kita gambarkan seperti yang diminta tadi, gambar B-nya kita disuruh menggambarkan respon transient VT. Berarti kita perlu menggambarkan ini VT, ini T. Ya, jadi kalau kita lihat ini untuk kondisi T sama dengan 0, ya berarti T sama dengan 0, berarti E pangkat 0, berarti 1 kurang 1, 0, berarti VT-nya 0. Berarti ini berangkat dari 0, tetapi nanti pada akhirnya ini maksimumnya itu adalah VS, dan itu dicapai pada saat konstanta waktu 5 kali konstanta waktu atau 5 tau, 5 RC. 5 RC, ini 4 RC, ini 3 RC, ini 2 RC, ini 1 RC. Berarti ini begini. Nah, ini bisa kita gambarkan, kira ini sekitar 0,6 sekian. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Inilah respon VT, respon transient VT. Ya. Ini baik, kita lihat. Ini hasilnya ya, seperti yang kita tuliskan tadi, VS. Cuma langkahnya aja agak berbeda. Kalau di sini langsung singkat saja ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya rangkaian RL seperti ini? Ya, rangkaian RL seperti ini. Lalu yang ditanya tetap juga sama. Yang ditanya adalah kalau di sini VR, jadi tegangan di R yang ditanyakan. Ya. Dan disuruh juga menggambarkan tegangan atau respon VR-nya, VRT. Ya, jadi ini carilah VRT. Ya, untuk T lebih besar dari 0. Ya. Dan juga gambarkan respon transient VRT. Ya, dengan cara yang sama seperti yang tadi, bahwa langkah pertama ini sudah digambarkan. Langkah kedua adalah menuliskan kondisi awal. Kondisi awal kita lihat. Nah, ingat kalau kapasitor berarti yang kita tuliskan adalah VC 0 min. Kalau induktor berarti di situ adalah IL 0 min. Dan arus di L itu pada saat sesaat sebelum saklar ditutup itu sama dengan 0. Berarti ini 0. Lalu yang ketiga adalah persamaan rangkaian. Ya, persamaan rangkaian itu bisa kita dapatkan dari menggunakan KVL di sini ya. Setelah nanti saklar ditutup ya, berarti gambar rangkaiannya itu kita bisa gambar ulang kira-kira begini. Ini udah ditutup saklarnya, lalu di sini ada L, ya di sini ada R, di sini ada L, di sini ada VS, ya, gambarnya seperti ini. Lalu di sini ada VRT, ya di sini harus mengalur IT. Ya, berarti dengan menggunakan KVL bisa kita tuliskan minus VS ditambah RIT, ya, ditambah L DIT per DT sama dengan 0.
atau ini bisa kita sederhanakan DIT per DT ditambah R per L, sama-sama dibagi L semuanya, IT ya, ini pindah ke zat ke kanan berarti menjadi VS per L. Nah, ini juga sama seperti bentuk umum yang sebelumnya sudah kita dapatkan, bahwa inilah persamaan rangkaiannya, dan bentuk ini sama dengan yang kita tuliskan sebelumnya, dxt per dt sama dengan ditambah a xt sama dengan ft. Berarti a nya adalah r per l, sedangkan ft nya adalah vs per l. Nah, sekarang tugas kita adalah berikutnya adalah menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan IT, dan tetap kita selesaikan dengan mencari persamaan partikular, penyelesaian partikular dan penyelesaian komplementer ya. Berarti kalau penyelesaian partikular bisa kita tuliskan ya, penyelesaian partikular itu bisa kita dapatkan dari jadi itu IPT per DT ditambah R per L, IPT sama dengan VS per L ya. Berarti karena ini konstanta maka turunannya ini harus sama dengan 0, sehingga bisa kita tuliskan bahwa IPT itu berarti jadi sama dengan VS. Dan itu penyelesaian partikularnya. Sekarang penyelesaian komplementer ya. Penyelesaian komplementer ya, berarti bisa dituliskan DIC T per DT ditambah RL ICT sama dengan 0 ya, berarti bisa kita tuliskan ini DICT per ICT sama dengan minus R per L DT ya. Nah, dari sini nanti kita selesaikan ini bahwa ln ICT kan begitu ya, ln ICT sama dengan minus R per LT ditambah C, atau ICT sama dengan K2E pangkat minus R per L dikalikan T. Ya, berarti IT sama dengan IPT VS ditambah K2E pangkat minus R per L dikalikan T. Dan langkah berikutnya, langkah kelima adalah menyelesaikan atau mencari K2-nya. Ya, kita memanfaatkan kondisi awal. Jadi kondisi awalnya tadi IL, bahwa IL 0 min itu sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan berarti bahwa 0 sama dengan VS ditambah K2E pangkat 0. Berarti K2 sama dengan minus VS ya. Berarti minus VS ya. IPT, ini yang salah, berarti ini maaf, ini berarti harusnya IPT per VS per R, ini harusnya ya. Berarti ini VS per R ini ya, yang salah tadi. Berarti ini sama dengan minus R, berarti ini per R ya, keduanya adalah VS per R ya. Berarti dengan demikian berarti IT sama dengan berarti ini IT nya adalah VS per R dikurangi VS per R E pangkat minus R per L T. Berarti
berarti VR-nya itu berarti dikalikan IT dikalikan R. Berarti ini menjadi VS dikurangi VSE pangkat minus R per L dikalikan T. Nah ini kalau kita lihat di sini bahwa konstanta rangkaiannya bukan 1 per RC lagi, bukan RC lagi, tapi ini jadi L per R. Ini kan R per L, di mana bentuknya adalah T per tau, kan begitu bentuk umumnya kemarin T per tau. Berarti taunya atau konstanta rangkaiannya adalah L per R. Jadi kalau digambarkan berarti taunya ini di dalam responnya, respon transien yang bisa kita gambarkan berarti sama seperti yang tadi. Ini T, cuma di sini ya bedanya ini adalah L per R gitu. Ini 2L per R, 3L per R, 4L per R, lalu 5L per R. Lalu di sini sama, di sini tadi adalah VRT, lalu di sini sama dengan VS juga, dan gambarnya bisa kita gambarkan ya kira-kira seperti ini juga. Ini gambar transiennya atau respon VRT. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita lihat contoh soal mungkin akan lebih mudah kita pahami ya. Nah, ini itu tadi kita selesaikan. Nah, ini penyelesaiannya VRT dengan ini kita pekerjaan kita sama dengan ini ya, atau VRT sama dengan ini. Kalau nah ini gambarnya responnya sama seperti yang kita gambarkan tadi. Jadi ini di sekitaran tau ya, 5 tau ini. 5 kali konstanta waktu gitu. Dan pada saat satunya di sini itu di sekitaran 0,6 ya. Karena itu 1 dikurangi 1 per E begitu, karena E pangkat minus 1 ya. Jadi dapat di 0, ini 1 dikurangi 0,36 sekian, jadi di 0,64 sekian begitu. Ya baik, demikian menyelesaikan kalau kita punya rangkaian RC dan rangkaian RF. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh soalnya. Ya, baik, terima kasih.